Sebelum kita lanjutkan pada ayat yang ke-25, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, tafadhol. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan tentang masalah dakwah tadi kan, itu juga dalam ayat tadi banyak sebenarnya dakwah dengan tanpa makan ya. Itu kita terkala ingin berdamai sama mungkin anak kita lah. Itu kadang kalau tanpa paksaan itu kadang susah, kadang ada teriak-teriakin atau dipukul dan paksa itu gimana? Iya. Nah, pertama-tama ana ucapkan jazakallahu khairan Pak atas pertanyaannya sekaligus pelajarannya buat saya pribadi. Ya. Jadi inilah gunanya kita tuh mengaji. Sesungguhnya yang mengaji, orang yang mempelajari itu, dengan dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dia akan diingatkan kembali. Dan saya adalah orang yang pertama kali harus teringat dengan apa yang Allah sebutkan di sini karena saya menyampaikan juga. Jadi memang tidak memaksa, la ikraha fiddin, kita sudah tahu. Betul, ya. Jadi saya justru malah berterima kasih atas tanbih dan juga peringatannya. Memang kita ketika kita sudah berada di medan ya, medan kenyataan ya, bukan medan peperangan, tapi medan kenyataan. Kita terkadang lupa, Pak. Saya terkadang lupa bahwasanya ini tuh kita tidak memaksa, akan tetapi kita itu apa? Mengarahkan dan mengajarkan. Jadi paradigmanya memang kita harus ubah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah. Hidayah apa tadi? Hidayah taufik. Sedangkan yang bisa kita lakukan hanya apa? Hanya mengajarkan dan mengarahkan. Itu saja. Dan tentunya mendoakan. Dan tentunya apa? Mendoakan. Dan Allah jugalah yang kita minta agar Allah memberikan keadaan atau memperbaiki keadaan kita, demikian juga keadaan anak-anak kita. Kalau kita memaksa atau memaksakan, terkadang apa? Yang terjadi adalah adanya barrier atau adanya penghalang besar. Ada orang itu kalau semakin dipaksa dia semakin apa? Tidak mau. Terlebih lagi ketika misalnya seseorang itu sudah besar. Bukan berarti kemudian tidak ada unsur sifatnya itu fisik dalam pendidikan, ada. Contoh masalah sholat. Nabi SAW mengatakan tentang masalah sholat itu, ya, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian melaksanakan sholat ketika umur mereka sudah selesai 7 tahun. Artinya sudah genap 7 tahun, masuk tahun ke-8, mereka diperintahkan untuk sholat. Ayo sholat. Kalau masih kurang dari itu, belum sholat, ya nggak apa-apa. Jangan kemudian apa? Ya kita sampai pakai rotan atau apa. Anak umur 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, belum saatnya untuk kemudian apa? Kita gunakan seperti itu. Apalagi sampai misalnya apa? Dipukul karena masalah sholat. Enggak, ini nggak benar. Kenapa? Ya Nabi tadi mengatakan perintahkan ketika dia sudah masuk tahun ke-8. Ngomong nak sholat 3 tahun. 3 tahun itu kurang lebih 1000 hari lebih. Ya. Tiap hari ngomong begitu. Kalau sudah masuk umur ke-11, selesai 10 tahun, apa? Pukul. Pukul dalam rangka apa? Dalam rangka bentuk mengajarkan sholat apabila masih belum juga sholat, berarti harus naik step selanjutnya. Tetapi apabila seseorang itu kemudian dia secara umum dia mengajak sholat dari umur 3 tahun itu waktu yang cukup ya untuk kemudian mengajak begitu ya sampai ketika umur selesai umur 10 tahun masuk ke umur yang ke-11, maka dia boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menimbulkan cedera. Nah, itu baru boleh dipukul. Adapun umur 5 tahun kena bentakan gara-gara sholat, ya belum. Disuruh aja belum sebenarnya. Disuruh aja belum. Biarkan dia meniru dan melihat saja. Kecuali kalau dia mengganggu, maka tanggung jawab dari para wali untuk mengamankan karena dia mengganggu
kemaslahatan orang banyak. Oh, saya pengen mengenalkan anak saya dengan masjid. Ya, kenalkan, tetapi tidak harus kan di waktu-waktu misalnya seseorang itu melaksanakan sholat berjamaah. Kecuali kalau anak itu bisa dikasih tahu, nak atau dek atau bang atau kak, nanti sholat, nanti duduk aja di situ, anteng. Sekali, 2 kali, 3 kali bisa. Nanti ketika sudah mulai kenal dengan teman-teman tidak kondusif, maka kemudian apa? Beri tanggung jawab kita pribadi untuk menjaga kemaslahatan dan juga kehormatan masjid. Kalau tidak, maka alasan, oh saya pengen mengenalkan anak saya dengan masjid, mendekatkan anak saya dengan masjid, itu tidak bisa diterima. Ketika anak kita itu apa? Naik-naik mimbar ketika pas sholat, atau cetak-cetak saklar, atau misal teriak-teriak sehingga mengganggu orang sholat, tidak boleh seperti itu, karena itu mengganggu kemaslahatan orang yang banyak, ya, mengganggu kemaslahatan orang yang banyak, ya. Yang lebih disayangkan lagi adalah terkadang, ini bukan bermaksud untuk menyinggung siapapun, tidak, tapi ini realitanya di sebagian tempat, ya, wallah alam. Kalau di sini terkadang orang tuanya tidak pernah kelihatan di masjid, yang ada adalah apa? Anak-anaknya berlari-lari, sehingga ketika mengganggu orang lain, ini mana orang tuanya? Tanggung jawabnya mana? Kok anaknya cuma diumbar saja? Masjid ini bukan tempat bermain. Masjid ini tempat sholat, tempat zikir, tempat membaca Al-Quran, ya, tempat membaca Al-Quran. Boleh bermain, tetapi main di luar waktu sholat. Kalau sudah sholat, inilah waktunya untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemana orang tuanya? Oh, bapaknya masih di kantor. Oh, bapaknya misalnya dinas di luar. Maka orang tua itulah yang akan bertanggung jawab penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan ketua atau pengurus DKM, ya, bukan pengurus DKM. Terkadang apa? Terkadang udah, ya, di sebagian tempat tentunya itu anak-anak itu udah sana, kamu TPA sana, TPA. Bapaknya juga tidak tahu menau, ya, ngertinya pokoknya anaknya dikirimkan, kalau sudah sore itu dikirimkan kemana? Ke masjid, entah itu TPA atau tidak, nggak pernah dikontrol juga, nggak pernah ditanyakan. Wong bapaknya juga misalnya perhatian terhadap masalah ngaji saja kurang. Demikian juga orang tua atau ibunya. Walhasil anak tersebut tumbuh betul tiap hari ke masjid, tapi ngapain? Ya mungkin di TPA dia tidak ngaji, atau bahkan dia malah teriak-teriak, atau bahkan malah mengganggu kemaslahatan yang lainnya, ya. Ini yang berkaitan dengan masalah. Jadi ada memang, tapi sifatnya pendidikan dan bukan pemaksaan, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan sedikit pada ayat yang ke-25. Allah mengatakan fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Fa akhadahu Allah, maka Allah siksa dia, fa'aqabahu fid dunya, Allah hukum Fir'aun di dunia bil gharqi fil bahr, dengan tenggelam di dalam lautan. Wa 'aqabahu fil akhirah, dan Allah hukum dia di akhirat bi idkhalihi fi asyaddil azab, dengan Allah jebloskan dia ke dalam azab yang paling keras. Itulah hukuman bagi Fir'aun la'natullah alaih, di mana dia dihukum di dunia ini dengan hukuman berupa mati secara mengenaskan, tenggelam, dan Allah hukum di dunia ini juga dengan dia itu diazab di kuburnya, ya, dengan dia dijadikan sebagai bahan pembicaraan jelek untuk orang-orang setelahnya. Tidak ada orang yang mengatakan Fir'aun itu, ya, dia adalah permisalan yang bagus, enggak. Semua orang mengatakan Fir'aun adalah permisalan bagi orang yang sombong, melampaui batas dan zalim kepada sama makhluk. Kemudian Allah juga selamatkan jasadnya. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau menjadi tanda bagi orang setelahmu. Sehingga orang itu kalau misalnya pengen lihat akibat orang-orang menentang Rasul, udah lihat Fir'aun aja, gimana akibatnya. Ini di dunia. Di akhirat
Allah mengatakan wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Hari kiamat kelak maka jebloskan Firaun itu ke dalam azab yang paling keras, azabnya paling keras. Kemudian Allah tutup kisah ini dengan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada kisah Fir'aun dan juga hukuman yang kami berikan kepadanya di dunia dan di akhirat la mau'izatun liman yakhshallah. Benar-benar ada peringatan, pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Fahuwal ladzi yantafi'u bil mawa'iz. Itulah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dengan peringatan. Ya. Siapa? Yakhsha, orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu kita masuk pada bagian yang selanjutnya dari ayat yang ada di dalam surat An-Nazi'at yang bercerita tentang penciptaan dan juga bercerita atau berkisah tentang kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Allah memulai dengan penyebutan penciptaan langit. A'antum aijadukum, apakah penciptaan kalian itu ayyuhal mukadzibuna bil ba'ts, wahai orang-orang yang mendustakan kebangkitan, as'ab, itu lebih susah. Am ijadus sama illati banaha, atau ketimbang langit yang Allah telah tinggikan, penciptaan kalian atau penciptaan langit yang lebih susah? Tentu jawabannya jelas penciptaan langit. Ya, kita lihat langit itu dari pertama kali Allah menciptakan itu masih begini aja, tidak pernah bolong, nggak ada renovasi. Kalau langit-langit manusia, langit-langit rumah itu mesti ada, ya ada aja gitu. Ya, ini langit pertama kali Allah menciptakan ini seperti ini, nggak bolong. Sampai kapan? Sampai waktu di mana Allah kehendaki nanti pecah. Idzas samaun fatarat atau idzas samaun syaqqat, terbelah, pecah. Itu nanti baru. Ya, ini satu sisi. Manusia fisiknya kecil, ya kan? Sebelumnya tidak ada, terus menjadi tidak ada lagi. Makanya penciptaan manusia itu lebih temeh ketimbang penciptaan langit. Langit saja Allah bisa ciptakan dengan segenap apa yang ada di dalamnya dari kemaslahatan kita. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada hujannya, ya, ada awannya, luar biasa, ya. Itu semuanya Allah ciptakan, apalagi cuma sekedar kalian wahai manusia. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah jadikan langit itu tinggi menjulang. Faja'alaha mustawiyatan. Allah jadikan dia itu tidak rata dan sempurna. Tidak ada bagian yang lebih lebih jeglong, lebih menonjol, tidak, rata semua. Kita kalau melihat langit itu masya Allah, ya, rata seperti itu. Nggak ada tiang, padahal nggak ada tiang. La futura fiha, tidak ada bolongnya, wala syuquqa, tidak ada lubangnya, wala aib, tidak ada aibnya, tidak ada kekurangan. Ya, itulah langit. Fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah jadikan malam, ketika malam langit itu gelap. Ya, ketika matahari terbenam langsung nyet, udah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di kegelapan tersebut wa akhraja, atau di saat selesai kegelapan itu wa akhraja duhaha. Allah jadikan cahaya itu begitu terang benderang di langit itu ketika waktu siang. Ya, sekarang aja kita lihat misalnya waktu malam seperti ini. Itu kelam semuanya, hitam, nggak kelihatan. Tapi kalau pas siang itu semuanya biru, atau misalnya semuanya itu cerah seperti itu. Ya, luar biasa.
Wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian Allah sebutkan tentang masalah bumi, tentang penciptaan bumi. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Ai maksudnya wal arda ba'da an khalaqas samai basataha wa auda'a fiha manafi'aha. Dan bumi setelah Allah ciptakan langit itu, Allah hamparkan bumi itu. Allah hamparkan bumi tersebut. Dan Allah letakkan di bumi itu manfaat-manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk yang hidup di bumi. Di antaranya apa? Ada gunungnya, ada sungainya, ada barang tambangnya, ada tanahnya, dan seterusnya. Itu semuanya adalah untuk kemaslahatan makhluk. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan dari bumi tersebut air, mata air. Mata air yang kalau kita lihat mata air itu luar biasa. Enggak berhenti-henti, ya kan? Mungkin bapak-bapak pernah umpamanya lihat pergi ke satu mata air. Di sana di dekat pesantren itu, di belakang pesantren itu ada batu itu toh. Dari batu itu keluar air, ya udah terus itu. Ya. Keluar air yang itu dipakai oleh warga situ. Musim kemarau seperti ini, itu mata air itu tetap ada. Itu dari mana airnya itu? Luar biasa. Enggak berhenti-berhenti, enggak ada libur. Hari Ahad long weekend tetap ngalir, ya. Tidak seperti apa? Tidak seperti wahana air. Kalau wahana air selesai long weekend reparasi, istirahat dulu, ya kan, mesinnya ganti ini ganti itu. Kalau ini ngalir terus. Coba dari mana coba airnya? Ya, ini baru kita ngomong air. Wa anbata fiha minan nabati ma tar'ahu dawab. Dan Allah tumbuhkan tanaman-tanaman yang dimanfaatkan oleh hewan-hewan ternak, hewan-hewan ternak. Wal jibala arsaha. Allah sebutkan gunung. Wal jibala ja'alaha thabitatan 'alal ard. Allah jadikan gunung itu mantep, kokoh di atas bumi sebagai paku bumi, sebagai penyangga bumi, sehingga bumi tidak bergoyang dan bergetar. Itulah semua nikmat yang Allah ingatkan, mata'al lakum wa li'an'amikum. Kullu dzalika manafi'u lakum ayyuhan nas. Itu semuanya adalah manfaat untuk kalian, wa li'an'amikum, dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Falladzi khalaqa hadza kullahu la ya'jizu an i'adati khalqihim min jadid. Maka Allah yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi dengan segenap, ada gunungnya, ada airnya, ada tumbuh-tumbuhannya, itu tidak kesulitan untuk menjadikan kembali kalian setelah kalian apa? Mati. Menghidupkan kembali. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Kemudian di bagian yang terakhir dari surat ini Allah ceritakan tentang keadaan hari kiamat. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Apabila datang at-tammatul kubra, tiupan yang kedua, yang dengannya segala sesuatu ini akan menjadi hancur dan kembali hidup manusia. Ya, tegak kiamat dan dihancurkan keadaannya, kemudian manusia akan dibangkitkan. Fa idza ja'atit tammatul kubra, hari itulah yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Itulah hari di mana manusia itu akan teringat apa-apa saja yang sudah dia lakukan dan apa saja yang sudah dia tinggalkan, baik amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Sementara kita ini sekarang ini kita ini sudah banyak lupa, ya kan? Sudah banyak lupa. Lupa apa? Lupa kesalahan dan dosa kita. Kita pernah melakukan dosa ini, dosa. Sudah banyak lupa. Sementara ahsahullahu wa nasu. Allah menghitung dan sementara mereka, kita sudah lupa. Tetapi hari itu yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a.
dia akan teringat kembali usahanya yang telah dia lakukan. Kapan? Ketika dia membaca kitabnya sendiri. Kitab apa? Kitab amalan. Allah mengatakan di surat Al-Isra, "Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban kitaban yalqahu mansyura." Dan pada hari kiamat kami akan keluarkan untuknya kitab yang dia akan dapati kitab itu ternyata sudah apa? Sudah terbuka. Mansyura, dibagikan kitab. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Kamu baca sendiri kitabmu. Cukuplah kamu saksi pada hari ini. Jadi kita akan baca kitab kita sendiri. Saya pernah melakukan ini, melakukan itu, ditulis. Enggak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ana dan juga kita semuanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah keutamaan sebagai orang-orang yang mendapatkan kitab mereka dari sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, di mana dia akan bergembira, fa saufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Demikian juga dalam ayat yang lain, ha umqra'u kitabnya, bangga dia dengan kitabnya. Ya, kitab apa? Kitab amal. Itulah saat yang sangat menegangkan, yang tidak akan terulang. Sekali saja itu. Nas'alullaha an yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Naqifu huna, kita berhenti dulu pada ayat yang ke-35, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Wallahu alam bissawab. Silakan jika ada yang ditanyakan, kita lanjutkan sedikit. Barakallahu fikum. Tafadhol, silakan, Pak. Menanyakan di dalam kitab-kitab ulama salaf kan jelaskan bahwasanya salah satu ciri Ahlus Sunnah adalah mendoakan kebaikan penguasa, dan Ahlul Hawa itu mendoakan keburukan bagi penguasa. Yang dimaksudkan penguasa ini adalah termasuk penguasa kaum muslimin atau penguasa yang kafir, maksudnya yang berbuat zalim itu termasuk. Apakah penguasa yang kafir juga nggak boleh didoakan keburukan juga atau gimana? Ya, tentunya kita perlu perjelas dulu bahwasanya mendoakan kebaikan untuk penguasa itu merupakan prinsip dari prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya penguasa yang muslim, dan penguasa muslim itu ada dua macam sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada yang abraron kana am fujjara. Ada yang baik, adil, ada yang dia itu fajir, ada yang dia itu tidak adil, penguasa yang zalim, tetapi sama-sama muslim. Ya. Adapun orang kafir, andaikan ditakdirkan dia menguasai kaum muslimin, maka dia tentunya tidak berhak mendapatkan doa kebaikan dari kaum muslimin. Akan tetapi ini bukan berarti kemudian seseorang itu boleh secara gegabah untuk kemudian memberontak. Lain cerita. Mendoakan penguasa muslim yang zalim bukan berarti ridho terhadap kezaliman. Beda. Jadi tidak mesti orang yang kemudian dia mendoakan penguasa berarti itu orang yang dia itu menjilat, bukan. Memang aturan agama kita seperti itu. Kita mendoakan pemimpin kita, siapapun pemimpinnya. Ketika dia jadi pemimpin ya sudah, itulah yang kemudian kita doakan dengan kebaikan sepanjang masih seorang muslim. Tujuannya apa? Supaya kehidupan itu rukun kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab doa-doa rakyatnya itu memberikan taufik kepada pemimpin agar pemimpin itu menjadi lebih baik. Karena kalau kebaikan pemimpin, kalau pemimpin itu jadi baik, maka maslahatnya akan meluas. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, tentunya doa itu hanya diperuntukkan bagi mereka pemimpin yang muslim meskipun dia zalim. Doanya apa? Supaya Allah memperbaiki keadaan mereka, supaya Allah menjadikan bagi mereka
bitanatan salihah. Bitanah itu orang-orang kepercayaan. Karena bagaimanapun juga tidak ada pemimpin melainkan dia itu punya bitanah. Pemimpin itu pasti punya orang tangan kanan yang benar-benar dia percaya, pembisik-pembisiknya. Nah, kita doakan supaya dia memiliki orang-orang yang membisikkan kebaikan. Ya. Yang dengan hal tersebut dia terbimbing kepada kebaikan. Lain halnya ketika seseorang itu misalnya mengedepankan atau bitanahnya itu ringnya itu adalah circle-nya itu yang tidak baik, maka pasti akan disarankan kepada hal-hal yang tidak baik. Maka demikianlah para ulama kita, ulama kaum muslimin, mereka itu mendoakan pemimpin, mereka menasihati pemimpin tentunya dengan cara yang terbaik. Gimana? Nasihat itu tidak perlu rame-rame. Maksudnya adalah supaya diikuti, bukan sekedar supaya menampakkan, oh saya itu di sini loh posisi saya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah supaya yang dinasihati itu menjadi baik, bukan kemudian untuk menampakkan dirinya saya itu berani. Berani apa? Berani berseberangan, berani, bukan itu. Maksudnya adalah supaya menjadi baik. Kalau diterima, alhamdulillah. Itulah diinginkan. Tidak perlu kemudian, oh itu kan saya ngasih tahu tuh. Ya, saya yang ngasih tahu. Ketika tidak diterima, ya sudah. Maka tanggung jawab kita sudah selesai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Boleh tidak mendoakan orang kafir? Boleh. Tapi satu doanya. Apa? Supaya Allah berikan dia hidayah. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Mendoakan orang kafir. Dan ternyata apa? Ya, ternyata dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi boleh mendoakan untuk orang kafir berupa hidayah. Berupa hidayah. Wallahu a'lam. Baik, kiranya kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu dan amal soleh dan memperbaiki keadaan kita semuanya zahiran wa batinan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.